Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pembelajaran sistem komputer. Sebelumnya saya mohon maaf nanti apabila di tengah-tengah video ada suara noise semacam sepeda motor atau apa, karena di sini saya tidak di studio rekam ya. Jadi suara suara-suara yang mengganggu tidak terfilter dengan baik. Nah, langsung saja untuk video yang pertama ini. Pembelajaran yang pertama ya adalah mengenai sistem bilangan. Sistem bilangan. Seperti yang sudah saya jelaskan atau sudah saya sampaikan di pertemuan yang sebelumnya, bahwasanya sistem bilangan pada sebuah komputer itu dikenal ada empat jenis. Yang pertama ada bilangan desimal, bilangan biner, bilangan heksadesimal, dan bilangan oktal. Nah, pengertiannya adalah sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Ya. Yaitu sistem bilangan adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Nah, sebuah bilangan pasti sebuah jenis bilangan pasti mempunyai base atau dasar atau banyaknya besarannya berapa. Nah, banyaknya bilangan dalam sebuah sistem itu dinamakan radix ya, yang mana bilangan desimal itu mempunyai radix 10 ya. Seperti kita tahu, untuk bilangan desimal itu mempunyai radix 10, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 9. Untuk bilangan biner itu mempunyai radix 2 ya, radixnya 2, yaitu 0 dan 1. Sedangkan heksadesimal itu 16, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 9 ditambah A, B, C, D, E, dan F. Jadi digabungkan. Jadi ini mungkin akan ada bilangan yang mana nanti tulisannya 10AD7 misal. Itu namanya bilangan heksadesimal karena di tengah-tengahnya ada huruf. Nah, terus kemudian untuk bilangan oktal ini hanya mempunyai radix 8. Radixnya hanya 8, yaitu 0, 1, 2, 3 sampai dengan 7 ya. Nah, untuk sistem bilangan sendiri masing-masing bisa dikonversikan ya, masih bisa dikonversikan, misal dari biner ke desimal atau sebaliknya, dari desimal ke oktal atau sebaliknya, dan yang lainnya. Jadi masing-masing punya sistem untuk mengkonversi. Nah, untuk memudahkan mempelajari komputer sebagai sebuah pengolah data, kita harus memandangnya sebagai sebuah sistem yang kita sebut sebagai sistem komputer. Nah, komputer ini kan media untuk mengolah data. Ya, media untuk mengolah data. Datanya apa saja? Macam-macam datanya yang bisa diolah oleh komputer. Antara lain data angka, huruf, ya, angka, huruf itu namanya teks. Terus data suara, data digital, data suara, data gambar, dan lain sebagainya. Segala macam data bisa diolah di komputer. Nah, jadi pastinya untuk mengolah data, komputer mempunyai sistem yang namanya sistem input dan sistem output. Sistem inputnya adalah untuk media untuk memasukkan data ke dalam komputer, dan outputnya adalah untuk menampilkan hasil olahan. Nah, tapi di tengah-tengah itu ada yang namanya tiga hal atau tiga perangkat yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwasanya komputer mempunyai 3 perangkat utama. Yang pertama ada hardware, yaitu perangkat keras, perangkat yang bisa kita pegang ya, perangkat yang bisa kita pegang. Contohnya hard disk. Terus kemudian ada prosesor, ada mainboardnya, ada power supply, terus kemudian ada yang lain-lain. Misalnya lagi ada keyboard semacam ini, atau mouse ya, mouse semacam ini. Nah, ini namanya hardware. Terus kemudian perangkat yang kedua adalah software. Software adalah perangkat lunak. Perangkat lunak adalah perangkat sistem yang mana
sistem ini dibagi dua, ada sistem dasarnya dan sistem aplikasi. Sistem dasarnya contohnya Windows, Linux, terus Macintosh, terus ada DOS dan sebagainya, macam-macam. Terus kemudian untuk aplikasinya banyak sekali ya. Aplikasi itu contohnya Word, MS Word, terus Photoshop, terus Corel, terus Paint, terus apa itu game, itu juga masuknya aplikasi. Nah, yang ketiga yang paling utama adalah brandware. Brandware adalah perangkat yang menjalankan hardware dan software, yaitu user komputer itu sendiri. Nah, user ya berarti manusia yang menjalankan komputernya, namanya brandware. Terus dalam sebuah komputer ya, kita menambah ke hardware-nya dulu aja. Hardware itu kalau menurut saya itu dibagi menjadi dua kategori, yaitu hardware vital. Hardware vital. Yang kedua adalah hardware peripheral. Ya. Hardware vital di sini hardware yang harus ada dan tidak bisa digantikan oleh hardware yang lain. Harus ada dalam komputer. Yaitu antara lain, isinya nggak banyak ya. Hardware vital itu buat saya ada, yang pertama adalah mainboard. Ya, komputer harus ada mainboardnya. Nggak ada mainboardnya tidak bisa menghubungkan semua hardware. Yang kedua ada prosesor. Komputer nggak ada prosesornya nggak jalan. Ya, sistemnya tidak bisa dijalankan. Yang ketiga ada hard disk. Hard disk digunakan untuk menyimpan memori atau untuk menyimpan dasar dari sistemnya, sistem operasi dasarnya. Terus yang ketiga ada RAM. RAM di sini ini untuk alat untuk membantu komputer berpikir. Selain ada prosesor, tapi ada juga RAM. Nah, ini sifatnya pastinya ya, komputer nggak ada RAM-nya juga nggak akan bisa digunakan. Yang kelima ada power supply. Kalau laptop itu baterai. Nah, kalau di PC ada power supply, kalau di laptop ada baterai. Ini penting karena apa? Ini sumber arusnya. Nah, sumber arus, nggak ada baterai, nggak ada power supply-nya, komputer nggak bisa hidup, nggak bisa nyala. Nah, terus yang peripheral bagaimana? Peripheral itu bisa digantikan, kalau enggak bisa digantikan oleh perangkat yang lain. Contohnya monitor. Monitor bisa digantikan dengan proyektor. Terus antara mouse dan keyboard ini bisa minimal ada salah satu. Minimal bisa ada salah satu. Contohnya komputer tidak ada mouse, kita masih bisa menjalankan komputer dengan keyboard saja. Ya, kita memainkan dengan tombol-tombol yang ada di keyboard. Komputer nggak ada keyboardnya, tapi ada mouse-nya. Nah, ini bisa main salah satu. Karena apa? Di komputer pasti punya keyboard virtual ya. Keyboard virtualnya pasti ada di dalam sebuah komputer. Kita bisa mencarinya di sistemnya, itu ada. Terus bagaimana dengan speaker? Nah, speaker kan nggak begitu penting juga. Kita bisa pakai speaker atau tidak, itu nggak ngaruh untuk kinerja komputer. Nah, kita lanjut ke bagian kemampuan komputer. Nah, kemampuan komputer ini sangat dipengaruhi oleh hardware-nya. Ya, ada beberapa hardware yang sangat berpengaruh dalam komputer. Yang pertama adalah prosesor. Ya, prosesor harus yang mempengaruhi adalah kecepatan aksesnya. Ya, biasanya satuannya adalah hertz ya, 3 hertz. Nah, prosesor zaman sekarang pasti rata-rata untuk kecepatannya adalah di atas 2 GHz ya, 2 GHz ya, GHz ya. Itu rata-rata sekarang komputer yang pengaruh yang pertama adalah yang itu. Yang kedua adalah RAM-nya. Biasanya komputer semakin tinggi RAM-nya, semakin besar RAM-nya, maka aksesnya juga semakin cepat. Terus yang ketiga adalah hard disk-nya. Ya, hard disk-nya di sini biasanya yang pengaruh adalah hard disk C atau hard disk yang digunakan untuk menyimpan data. Yang mana kalau hard disk C ini longgarnya semakin besar, maka kecepatannya pun juga semakin besar.
Nah, faktor yang terakhir adalah yang mempengaruhi kecepatan atau kemampuan komputer adalah usia. Pastinya komputer yang semakin tua akan semakin lambat kinerjanya. Ya, semakin tua pasti semakin lambat kinerjanya. Itu hukum alam ya, hukum alam. Selain kapasitasnya juga usianya juga pengaruh. Biasanya komputer-komputer yang baru akan lebih mudah diakses. Nah, untuk satuan dalam komputer ini ada ya, satuan memori dalam komputer ada yang paling kecil adalah byte. Byte itu tulisannya BIYT ya. Itu yang paling kecil. Terus naik di atasnya ada bit, BIT. Terus naik menjadi kilobit, megabit, terus kemudian gigabit dan seterusnya, terabit. Yang paling sekarang gede-gedenya lah terabit. Nah, terus kemudian yang kedua ya, setelah tadi ada kemampuan dan kapasitas, ada siklus pengolahan data. Ya, siklus pengolahan data. Jadi komputer dalam proses pengolahan data ini dibagi menjadi 3 blok. Yang pertama adalah blok input, ya, blok input. Yang kedua blok proses, dan yang ketiga adalah blok output. Jadi ada input, masukan, proses, dan hasil output. Blok inputnya, nah ini kalau biasanya kita input data ya, dari data analog itu apa yang mungkin bisa kita lihat, bisa kita pegang, bisa kita dengarkan secara langsung, itu namanya blok analog. Diolah menjadi komputer, dimasukkan di input, terus kemudian diolah oleh sistemnya, kemudian menjadi hasilnya dikeluarkan oleh media outputnya menjadi data yang jenisnya baru atau diperbarui. Ya. Untuk software input contohnya yang pertama adalah mikrofon. Ya, komputer ada tambahan namanya mikrofon. Terus kemudian ada keyboard dan mouse. Ini satu perangkat. Terus kemudian ada scanner. Scanner itu kan menginput gambar cetak yang dalam wujud cetak ke dalam komputer. Terus kemudian untuk outputnya contohnya monitor, speaker, printer, itu adalah media-media output. Yang mana yang paling pokok adalah monitor. Monitor kan langsung menampilkan hasilnya ya, gitu. Nah, untuk prosesnya ini sistem yang lebih rumit ya, untuk blok prosesnya. Nanti akan kita lanjut kita bahas di pertemuan yang berikutnya. Ya, kita kembali ke bagian bilangan. Oke, ke bagian bilangan. Bilangan tadi ada 4 yang digunakan pada sistem komputer. Yang pertama ada bilangan desimal, ini yang paling sering kita gunakan, desimal. Yang kedua ada biner, ada heksadesimal dan ada oktal. Ya mungkin kalau kita belajar matematika tahunya ada bilangan bulat, bilangan cacah, bilangan prima, terus bilangan apa lagi? Bilangan macam-macam ya kalau di matematika. Nah, ini kita di komputer. Di komputer kita hanya mengenal 4 bilangan. Jadi desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Nah, kita bahas dulu. Kalau desimal mungkin nggak perlu banyak pembahasan karena itu bilangan yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang pertama adalah biner. Nah, kita mungkin arah di biner dulu ya. Biner ini bilangannya hanya 0 dan 1. 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 di sini ini juga melambangkan untuk saklar, sistem saklar, yaitu on dan off. Yaitu on itu 1, off-nya 0. On 1, off-nya 0. Nah, maka kalau kalian lihat di saklar itu ada kodenya lingkaran dan kode straight. Kode lingkaran itu berarti itu kode off-nya, straight-nya adalah kode hidupnya. Di macam-macam saklar pasti rata-rata sama. Terus kemudian penulisan biner ini bisa diawali 0 maupun 1. Nah, untuk konversinya mungkin di pertemuan yang akan datang kita
kita akan belajar mengkonversi bilangan biner ke desimal. Dalam sistem komputer, jadi sistemnya, jadi kita misal mengolah bilangan, kita mengolah bilangan dari bilangan desimal yang kita input, ya, bilangan desimal yang kita input itu akan diubah menjadi data digital dalam komputer, mungkin dalam sistemnya diubah menjadi biner, diolah, terus kemudian muncul ke monitor dalam wujud desimal lagi. Jadi dari analog menjadi data digital. Nah, biasanya adalah peran dari bilangan biner. Terus kemudian kita menginput teks dari keyboard, mengetik sesuatu dari keyboard. Ini ada sistem yang mungkin akan sulit dijelaskan, bahwasanya kita menginput ini, kita mengirimkan sinyal-sinyal digital dari keyboard, dari masing-masing touch di keyboard itu kan ada banyak ya, ada huruf dari A sampai Z, terus ada kode dan sebagainya, ada simbol-simbol tertentu. Nah, itu pun juga dari sinyal digital itu oleh sistemnya itu berupa sinyal digital biner 0 dan 1, gabungan 0101 itu dalam sistemnya itu kemudian dikonversikan menjadi huruf yang muncul pada layar monitor. Nah, itu sistem salah satunya. Biasanya kalau untuk bilangan heksadesimal ini digunakan untuk sistem warna. Ya. Kalau untuk warnanya biasanya menggunakan sistem heksadesimal. Nah, ini mungkin kalau kalian belajar di desain grafis itu memperhatikan pada tabel warna itu biasanya ada muncul huruf F0 dan berapa dan seterusnya, ada berapa 6 digit atau berapa itu. Nah, itu adalah kode untuk warna, biasanya menggunakan heksadesimal. Nah, saya kira ini dulu untuk mengenai bilangan, sistem bilangan. Nanti di pertemuan yang berikutnya akan kita lanjutkan mengenai konversi desimal ke biner. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar.